Perkenalkan, nama saya Virginia Gristamba, saya jurusan Sistem Informasi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang artikel yang saya buat yang berjudul Minyak untuk Rakyat Tapi Tumpah di Meja Pejabat. Indonesia adalah negara yang dianugerahi sumber daya alam yang melimpah, khususnya minyak dan gas bumi. Seharusnya kekayaan strategis ini menjadi modal utama untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Namun, dalam realitasnya, praktik penyalahgunaan wewenang dan anggaran negara oleh oknum pejabat dan pihak koperasi masih terjadi demi kepentingan pribadi. Salah satu kasus nyata yang menjadi sorotan adalah dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Persero. Kasus ini menjadi alarm penting bahwa pengelolaan sumber daya strategis negara masih memerlukan perbaikan mendasar. Berdasarkan investigasi dan keterangan resmi dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dugaan korupsi di Pertamina ini mencakup tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang berlangsung dalam periode tahun 2018 hingga 2023. Kejagung merilis keterangan pada Juli 2025 bahwa total kerugian negara dari kasus ini diperkirakan mencapai sekitar 285 triliun rupiah. Angka kerugian yang sangat besar ini merupakan gabungan dari dua komponen utama, yaitu kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara. Dalam proses dakwaan diungkapkan bahwa sejumlah proyek dan kerjasama dilaksanakan tanpa mengikuti prosedur dan kajian yang memadai. Hal ini mencakup antara lain penyewaan terminal bahan bakar minyak yang sebenarnya tidak mendesak dan juga penggandaan minyak mentah serta produk kilang yang berjalan secara tidak transparan. Sebagai contoh, salah satu kerjasama penyewaan terminal bahan bakar minyak yang menjadi objek kasus ini diperkirakan menimbulkan kerugian negara sekitar 2,9 triliun rupiah, mengingatkan fasilitas milik Pertamina yang sebenarnya masih layak dan mampu untuk digunakan. Kasus penyalahgunaan anggaran di sektor minyak dan gas ini tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi negara, tetapi juga memberikan dampak yang signifikan dan langsung pada kehidupan masyarakat sehari-hari. Pertama, harga energi menjadi tidak stabil. Apabila dana yang seharusnya dialokasikan untuk subsidi disalahgunakan, dampaknya adalah kenaikan harga bahan bakar yang menekan daya beli masyarakat. Kedua, subsidi menjadi tidak tepat sasaran. Dan dana negara yang harusnya dialokasikan untuk membantu masyarakat justru hilang atau menguap akibat tindakan korupsi, sehingga manfaat tidak diterima oleh yang berhak. Ketiga, menurunnya kepercayaan publik. Ketika masyarakat mengetahui bahwa kekayaan negara disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, rasa percaya terhadap lembaga negara akan menurun drastis. Misalnya, meskipun subsidi energi dari APBN mencapai angka lebih dari 500 triliun rupiah pada tahun 2003, harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan solar telah mengalami kenaikan. Jika dana sebesar itu tidak dikelola dengan bersih dan efisien, beban akhirnya akan selalu kembali kepada masyarakat. Ada beberapa faktor utama yang memungkinkan praktik penyalahgunaan anggaran sebesar ini dapat terjadi di negara perusahaan sekelas Pertamina. Pertama, pengawasan internal yang lemah. Proses audit dan kontrol di dalam perusahaan milik negara seringkali belum berjalan maksimal dan efisien. Selain itu, kurangnya transparansi data impor minyak, kontrak, dan penggandaan membatasi pengawasan publik. Kedua, struktur organisasi yang rumit. Pertamina memiliki banyak anak perusahaan dan subholding, yang membuat mekanisme pengawasan secara menyeluruh menjadi sulit dan kompleks. Ketiga, campur tangan kepentingan bisnis. Beberapa keputusan strategis diambil tidak semata-mata berdasarkan kebutuhan efisiensi perusahaan, melainkan karena adanya keuntungan pribadi dari pihak tertentu yang terlibat dalam proses tersebut. Kejagung bahkan mengungkapkan bahwa dalam kasus korupsi migas ini, terdapat setidaknya 18 perusahaan yang mendapatkan keuntungan yang tidak wajar dari kerjasama yang secara nyata merugikan Pertamina dan negara. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih rinci, berikut adalah beberapa contoh spesifik yang telah diungkapkan dalam proses persidangan. Pertama, penyewaan terminal BBM Merak oleh anak perusahaan.
Pertamina yang dilakukan tanpa adanya kajian kebutuhan operasional yang jelas dan menyebabkan kerugian finansial sekitar 2,9 triliun rupiah. Kedua, penggandaan serta ekspor dan impor minyak mentah dan produk kilang yang tidak sesuai prosedur dan telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 70,5 triliun serta kerugian perekonomian sekitar 215 triliun rupiah. Ketiga, tata kelola internal yang tidak efisien. Dalam dakwaan disebutkan bahwa proses penggandaan dilakukan tanpa perencanaan yang matang dan mengakibatkan pada pemborosan anggaran dalam jumlah besar. Para terdakwa dalam kasus ini meliputi pejabat tinggi dan eksekutif di lingkungan Pertamina, yang menurut jaksa tidak terbukti menjalankan tugas dan wewenang mereka sesuai dengan peraturan dan etika perusahaan. Minyak dan gas bumi adalah milik mutlak rakyat Indonesia. Setiap rupiah yang dihasilkan dari pengelolaan harus kembali kepada masyarakat, bukan disalahgunakan untuk kepentingan individu. Kasus korupsi ini adalah pengingat penting bagi kita semua bahwa integritas dan transparansi harus menjadi fondasi utama dalam mengelola seluruh kekayaan negara. Pemerintah, aparat hukum, dan seluruh elemen rakyat harus bersatu untuk memastikan tidak ada lagi penyalahgunaan kekayaan nasional. Karena kemakmuran bangsa ditentukan oleh kejujuran dan tanggung jawab para pemimpinnya. Sekian penjabaran artikel yang saya buat. Terima kasih.